Ya, pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono terkait penyitaan handphonenya oleh Polda Metro Jaya digelar. Dan langsung saja kita ikuti keterangan pers dari Aiman berikut ini. Hukum saudara Aiman Wicaksono sebagai wartawan, dia tidak bisa memberikan itu dan dia memiliki hak tolak itu. Nah, ini tentu kami akan menjawab secara komprehensif soal itu nanti. Itu pertama. Kedua, tadi disampaikan ya bahwa dalam melakukan penyitaan ya terhadap 3 barang bukti. Ya, kalau untuk handphone itu mereka melandaskan pada surat penetapan nomor 3 itu ya. Tapi untuk 3 barang bukti mereka menganggap bahwa menemukan fakta ada di dalam handphone itu ada SIM card, ada Instagram, ada email. Tapi tolong dicatat gitu ya, bahwa yang berkaitan dengan SIM card, berkaitan dengan Instagram, berkaitan dengan email, ini sudah ditanyakan penyidik dalam BAP penyelidikan maupun dalam BAP penyidikan. Gitu. Artinya ini 3 barang bukti ini bukan tiba-tiba tidak tahu penyidik. Oleh karena itu kami menilai bahwa penyitaan terhadap 3 barang bukti, khususnya 3 barang bukti itu tidak sesuai dengan surat izin penyitaan pengadilan gitu. Meskipun tadi penyidik mengatakan atau termohon mengatakan bahwa mereka menggunakan hak mereka sebagaimana dalam pasal 38 ayat 2 yang katanya bahwa sifatnya mendesak ya, karena mengkhawatirkan klien kami atau saksi ini akan menghilangkan barang bukti. Menurut kami ini sesuatu argumentasi yang menurut kami saling bertentangan dengan pasal 38 ayat 1 dengan pasal 38 ayat 2. Iya kan? Di sisi lain ada surat penetapan, di sisi lain dia menggunakan hak ayat 2-nya. Padahal semestinya kalau sudah mendapatkan surat izin penyitaan itu, ya itulah yang wajib dilaksanakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi di dalam permohonannya, dalam jawabannya dia menyampaikan bahwa pertanggal 30 Januari 2024, artinya sekitar 4 hari setelah dilakukan penetapan, telah diterbitkan surat penetapan baru oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi mereka melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti, khususnya yang 3 itu yang tidak ada surat izin, mereka mengajukan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini juga kami Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Imbas kenaikan harga beras, ratusan warga rela antri untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras bulog. Ya, antrian hingga saling berdesakan bahkan juga terjadi di kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga Kecamatan Buah Batu berdesakan mendapatkan beras bulog dengan harga Rp10.600 per kilogram saat operasi pasar murah di Jalan Ciwasra, Kota Bandung. Harga beras yang menyentuh Rp15.000 untuk beras medium dan Rp20.000 per kilogram untuk kualitas premium membuat warga rela antri 3 jam untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Alhasil, Bulog menyalurkan 10 ton beras di setiap kecamatan di Kota Bandung untuk menekan harga beras di pasaran. 3 jam. Ya. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo 53. Ya. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah berarti ya, Bu? Ada 2 jam. 2 jam. Ini sendiri kesini beli apa berarti, Bu? Beli beras ya. Beli beras. Ini harganya berapa tadi, Bu? 53. 53. Biasanya beli sendiri berapa, Bu, di pasar, Bu? Biasanya sih ya. Nih, saya minta yang sebelah kiri membentuk 3 baris. 3 baris. Kalau nggak 3 baris, akan saya tutup malahan. Saya tutup, balik lagi. Kondisi kayak gini antri susah nggak tadi antrinya, Bu? Coba. Antrian panjang warga untuk beras bulog murah juga terjadi di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di sini, untuk beras 5 kg bisa didapatkan warga dengan harga Rp52.000. Sementara di pasaran seharga Rp78.000 per 5 kg. Warga pun dibatasi hanya bisa membeli hingga 10 kg dengan berbekal 2 kupon.
masyarakat orang kecil mau beli beras saja juga susah, apalagi suami saya kerjanya serabutan. Jadi kalau ada beras kayak gini membantu banget. Terima kasih kepada Bulog. Beras untuk akhir-akhir ini kan melambung tinggi, jadi sangat membantu. Sering-sering aja kalau biarpun kita bantuan harus beli, tapi sudah membantu sekali. Operasi Pasar Beras Murah sengaja digelar Bulog sebagai upaya stabilitas pasokan dan harga pangan agar daya beli masyarakat terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dampak harga beras mahal, warga mulai berburu beras jagung di Pasar Besar Jember, Jawa Timur. Selain memasak langsung, warga juga mencampur beras jagung dengan beras biasa agar lebih hemat. Toko beras jagung di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jember ini mulai ramai didatangi pembeli. Beras jagung jadi pilihan warga di tengah melonjaknya harga beras. Di Jember sendiri harga beras di pasaran mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan beras jagung hanya seharga Rp12.000 per kilogram. Selain untuk dimasak langsung, pembeli juga mencampur beras jagung dengan beras biasa agar lebih irit. Mahal semua, naik melambung tinggi. Bapak namanya juga membeli beras jagung? Iya. Kenapa Pak? Untuk campuran nasi. Tapi kalau kualitasnya itu orang yang beli biasanya yang mahal, beli yang kualitas yang biasa gitu. Jadi menurun, pembelinya itu menurun dari yang mahal ke yang biasa. Baik pedagang maupun pembeli pun berharap harga beras kembali turun agar bisa terjangkau bagi masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mendukung geliat konser yang berkualitas di tanah air, konser Jonas Brothers akan digelar perdana di Indonesia pada akhir Februari 2024. Menparekraf optimis konser akan berjalan lancar dan Indonesia harum di kancah internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendongkrak kembali penyelenggaraan konser berkualitas di dalam negeri. Untuk mendongkrak konser berkualitas, Kemenparekraf mendatangkan Jonas Brothers, band pop rock asal Amerika Serikat. Personil yang terdiri dari Kevin Jonas, Joe Jonas, dan Nick Jonas akan perdana memikat hati penggemarnya di Indonesia pada Sabtu 24 Februari mendatang di ICE BSD. Kemenparekraf juga memberikan dukungan kepada para promotor tanah air dalam mengundang para artis dan musisi internasional. Ini tentu kita senang banget ya menyambut event ini. Dari sisi kita, ini pasti akan menambah atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya, dan juga tentunya juga ini juga mempromosikan destinasi MICE yang I-nya event ya, juga event tadi sport, kita juga musik, dan gak cuma Bali tapi Jakarta, dalam hal ini Greater Jakarta. Dalam konser di ICE BSD nanti, penyanyi lokal asal Indonesia Putri Aryani akan tampil sebagai pembuka di gelaran konser Jonas Brothers. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjalani rutinitas yang sibuk, kesehatan kulit tentunya tidak boleh terlupakan. Ya pemirsa, seperti apakah perawatan yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga kesehatan kulit Anda? Dan berikut liputannya. Ya pemirsa, kulit yang sehat dan juga terawat tentunya menjadi idaman banyak orang. Dan untuk mendapatkan perawatan kulit yang terbaik, kita tidak perlu lagi susah-susah untuk datang ke klinik kesehatan. Kita bisa mendapatkan perawatan dari dokter-dokter terbaik yang datang langsung ke rumah kita. Nah, seperti apa sih prosesnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Setiap perempuan pasti ingin terlihat cantik. Penampilan wanita dengan wajah yang cantik, segar, dan terawat tentu menjadi dambaan. Kulit sehat tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga dan istirahat yang cukup, serta melakukan perawatan kulit tetap harus dilakukan. Nyaman dan tidak perlu jauh keluar rumah melalui layanan Dr. Hub, para terapis dan dokter profesional akan datang ke rumah. Dan banyak juga seperti influencer, artis-artis gitu ya, yang beberapa orang yang memang nggak mau terlalu terlihat terbuka seperti itu. Artinya
mereka tidak kita endorse gitu ya, tapi mereka pengen perawatan dengan nyaman sama kita, dengan di rumahnya, mereka panggil kita ke rumah seperti itu. Banyak juga yang seperti itu kan. Tidak perlu merogoh kocek dalam, layanan kecantikan di rumah ini dapat dinikmati mulai dari 350.000 saja. Sejauh ini selesai perawatan aku ngerasa muka aku lebih fresh dan lebih cerah tentunya. Terus juga tadi muka aku sempat dimasah sama terapisnya, enak banget gitu. Overall aku puas banget sih treatment di sini. Dalam urusan kecantikan, wajah memang memegang peranan penting. Karena wajah yang segar, bercahaya dan sehat serta tidak bermasalah dapat menjadi daya tarik tersendiri. Iya, pemirsa, seperti itu adalah proses dari perawatan kesehatan kulit yang bisa kita laksanakan di rumah. Ternyata prosesnya tidak sulit dan bahkan kita bisa mendapatkan edukasi terkait dengan kesehatan kulit langsung dengan tenaga profesional. Bagaimana pemirsa, tertarik untuk mencoba bukan? Dari Jakarta, Elsya Kesi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.